Sebenarnya Nimrod itu adalah orang yang mula-mula sekali menjadi orang yang perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Alasannya karena pada waktu berumur 20 tahun, Nimrod itu mengenakan pakaian-pakaian dari Adam dan Hawa. Jadi Nimrod itu adalah tokoh antikris yang pertama yang ada di dunia, karena menurut berbagai sumber dia ini memimpin pemberontakan terhadap Yehova pada masanya, dan puncak dari pemberontakan dia terhadap Yehova itu adalah dibangunnya Menara Babel. Saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui beberapa hal, atau mungkin juga pernah men-sharekan atau mungkin mengkhotbahkan tentang Nimrod dan Menara Babel. Tetapi saya pada malam hari ini akan menyampaikan informasi juga pemahaman tentang Nimrod, ya, terutama tentang Nimrod. Jadi yang paling banyak akan saya bahas pada malam hari ini adalah soal Nimrod. Nah, berikut ini adalah daftar dari beberapa sumber yang akan jadi acuan penyampaian saya dalam pemahaman Alkitab kita. Jadi pertama, tentu saja kita akan pakai Alkitab sebagai sumber utama, yaitu Alkitab versi LAI. Kemudian yang kedua itu ada kitab Yasar atau kitab orang jujur. Nah, kitab orang jujur ini Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu disebutkan tentang kitab orang jujur. Ada di 2 ayat di Alkitab, yaitu di Yosua pasal 10 ayat 13, kemudian 2 Samuel 1 ayat 18. Ya, di situ ada disebutkan tentang kitab orang jujur yang dalam bahasa Ibraninya kitab Yasar. Kemudian sumber yang lain yang akan kita juga pakai sebagai acuan, yaitu informasi yang disampaikan dan juga dipaparkan oleh Josephus. Josephus ini seorang sejarawan Yahudi. Ya, beliau ini menulis ada sekian jilid sejarah bangsa Yahudi. Dan salah satu diantaranya dia menyebutkan, itu ada disebutkan tentang Nimrod. Lalu sumber yang lain ada diambil dari Jewish Encyclopedia atau ensiklopedia Yahudi. Ya, di situ juga ada informasi-informasi tentang Nimrod dan Menara Babel. Jadi itu juga akan jadi sumber informasi kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, di layar itu sudah saya tampilkan. Mungkin Bapak Ibu melihat ada satu figur yang saya pakai sebagai ilustrasi dari Nimrod, tapi itu bukan Nimrod yang sebenarnya, itu hanya ilustrasi saja Bapak Ibu. Ya, sampai hari ini kalau kita baca Alkitab, kita tidak akan menemukan banyak informasi tentang tokoh satu ini. Tapi kita mungkin juga sudah mengetahui ada beberapa saudara seiman kita itu menggunakan nama Nimrod untuk nama anaknya atau nama pribadinya. Karena kalau kita baca Alkitab, kita menemukan arti dari kata Nimrod atau pribadi Nimrod itu sesuatu yang baik, bahkan luar biasa. Nah, di layar berikut ini Bapak Ibu, kita melihat ada paling tidak ada 2 informasi yang seringkali dipakai alasan untuk memberikan nama kepada anak kita. Kalau ada di antara kita yang anaknya bernama Nimrod, atau kita pernah mendengar ada orang Kristen memberikan nama Nimrod kepada anaknya. Alasannya sederhana, karena di Kejadian 10 ayat 8 sampai 9 itu disebutkan siapakah Nimrod, walaupun tidak banyak disebutkan,
tetapi paling tidak ada informasi yang luar biasa tentang pribadi Nimrod. Nimrod itu adalah orang yang berkuasa di bumi. Ya, di Kejadian 10 ayat 8 dan 9 dikatakan Nimrod adalah orang yang berkuasa di bumi. Nah, yang kedua, Nimrod adalah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, kita perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Jadi di Kejadian 10 ayat 8 sampai 9 di situ disebutkan Kus, ya Kus ini ayahnya Nimrod, memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita tahu pertama Nimrod itu adalah putra dari Kus. Ya. Dan dia adalah cucu dari Ham. Ham yang mana? Ini Ham putra Nuh. Ya, mungkin kita juga sudah mengetahui tentang hal itu. Jadi sekali lagi Nimrod adalah putra Kus, cucu dari Ham. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini disebutkan bahwa Nimrod itu adalah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi, dan dia juga adalah pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, sebentar kita akan cari tahu maksud dari dua hal ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Pertama, Kus, ayah Nimrod ini, dari bahasa aslinya atau kata aslinya dalam bahasa Ibrani, kata Kus itu artinya hitam. Lalu yang kedua, kita juga akan menemukan arti Ethiopia. Ya, kenapa? Karena Kus ini sebenarnya adalah nenek moyang orang-orang paling selatan yang terletak di Afrika, khususnya Ethiopia. Bahkan sampai hari ini orang Ethiopia itu disebut sebagai orang Kus. Ya. Kalau Bapak Ibu cari di Google, kita browsing di Google, ketikkan saja kata Kusit atau Kusait ini, maka akan muncul gambar atau foto orang Ethiopia atau Afrika. Karena mereka ini disebut sebagai orang Kus, bahkan sampai sekarang. Ya, nanti bisa dicoba browsing di internet. Ya, ketikkan saja kata Kusait, maka Bapak Ibu akan menemukan foto dari orang-orang Afrika, khususnya Ethiopia. Jadi sekali lagi Kus ini nenek moyang dari orang-orang paling selatan yang terletak di Afrika. Ya, di dalamnya termasuk Ethiopia. Jadi sebenarnya Nimrod sendiri itu adalah orang Kus. Dia adalah suku bangsa Kus. Orang Afrika. Jadi Nimrod sendiri itu berkulit hitam. Jadi kalau kita lihat ilustrasi gambar dari Nimrod di sini sudah jelas tidak cocok Bapak Ibu yang saya tampilkan di bahan PA pada malam hari ini. Ya, sekali lagi Nimrod itu adalah orang yang berkulit hitam. Ya, dia orang Kus. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, salah satu sumber pemahaman kita pada malam hari ini atau informasi kita tentang Nimrod itu diambil dari kitab Yasar atau kitab orang jujur. Nah, di dalam kitab Yasar itu ada disebutkan tentang pemberian nama Nimrod. Jadi pada waktu itu ketika Nimrod lahir, oleh Kus dia diberi nama Nimrod karena pada masa itu anak-anak manusia mulai kembali memberontak dan berdosa melawan Elohim. Jadi mereka manusia pada masa itu sudah mulai memberontak terhadap Tuhan. Ya, nah karena kondisi pada saat itu seperti itu,
Itu sebabnya Kus kemudian memberikan nama Nimrod kepada salah satu anaknya yang lahir pada waktu itu. Nah, Nimrod sendiri karena diberi nama pada masa yang seperti itu, akhirnya nama Nimrod sendiri itu artinya pemberontakan. Nah, arti yang lain gagah perkasa. Jadi arti namanya adalah pemberontakan. Sebenarnya sangat disayangkan kenapa anak ini diberi nama pemberontakan. Padahal nama itu bisa berdampak kepada pribadi yang menyandang nama itu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah perhatikan tadi, kita sudah baca di dalam kitab Kejadian bahwa Nimrod ini disebut orang yang berkuasa di bumi. Bahkan ada keterangan yang mula-mula, yang awal berkuasa di bumi. Nah, di dalam terjemahan The Message, Alkitab versi bahasa Inggris, The Message, itu ada istilah Great Warrior, ya, pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian di dalam terjemahan atau versi bahasa Indonesia sehari-hari itu dipakai kata istilah orang perkasa. Jadi istilah orang yang berkuasa di bumi dari versi LAI itu sebenarnya kurang tepat terjemahannya. Jadi maksudnya adalah sebenarnya Nimrod itu adalah orang yang mula-mula sekali menjadi orang yang perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kalau kita baca versi dari kitab Yasar, ya, di kitab Yasar pasal 7 ayat 29 sampai 30, kita akan menemukan ada satu keterangan di situ. Nimrod itu bertumbuh besar dan ketika ia berumur 20 tahun, dia mengenakan pakaian-pakaian itu. Nah, Bapak Ibu mungkin agak membingungkan kenapa saya memunculkan ayat ini. Ya, saya akan jelaskan Bapak Ibu. Ini ada hubungan dengan kenapa Nimrod itu menjadi orang yang pertama atau yang mula-mula itu menjadi orang yang gagah perkasa di bumi. Alasannya karena pada waktu berumur 20 tahun, Nimrod itu mengenakan pakaian-pakaian dari Adam dan Hawa. Jadi awalnya Nimrod itu tidak atau bukan pahlawan yang gagah perkasa, tapi begitu umur 20 tahun, dia mengenakan pakaian dari Adam dan Hawa, dia menjadi orang yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ada sesuatu di dalam pakaian ini. Nah, pakaian Adam dan Hawa yang dimaksud itu pakaian yang mana? Pakaian Adam dan Hawa yang dimaksud itu adalah pakaian Adam dan Hawa yang dibuat oleh Tuhan ketika mereka masih ada di Taman Eden setelah mereka berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, di situ kita akan menemukan bahwa Tuhan itu membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Ya, di Kejadian 3:21 itu disebutkan seperti itu. Ya, kita pasti tahu dan ingat ceritanya. Ya, lalu di kitab Yasar pasal 7 ayat 30, di situ disebutkan Nimrod menjadi kuat. Perhatikan baik Bapak Ibu, ketika dia mengenakan pakaian-pakaian itu. Elohim, yaitu Tuhan, memberikan kepadanya keperkasaan dan kekuatan. Akibatnya di Nimrod ini menjadi seorang pemburu perkasa di bumi. Jadi Bapak Ibu, setelah Nimrod mengenakan pakaian yang dibuat Tuhan bagi Adam dan Hawa, maka Nimrod itu menjadi kuat, dia menjadi perkasa karena Tuhan yang membuat dia seperti itu, dan akibatnya dia menjadi seorang pemburu perkasa di bumi. Ya, pemburu perkasa di hadapan Tuhan seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian yang sudah kita baca di awal. Ya, dia menjadi pemburu yang perkasa di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya itu dampak dari ia menjadi orang yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah perkasa setelah mengenakan pakaian dari Adam dan Hawa.
Bapak Ibu, pakaian ini sebenarnya ceritanya bagaimana? Jadi pada waktu Adam dan Hawa sudah mengenakan pakaian-pakaian yang dibuatkan Tuhan bagi mereka, pakaian ini kemudian setelah Adam dan Hawa meninggal, maka pakaian ini disimpan yang kemudian pada akhirnya diberikan kepada Nuh. Ya, jadi pakaian Adam dan Hawa setelah Adam dan Hawa meninggal, pakaian ini disimpan. Kemudian pakaian ini diserahkan kepada Nuh pada akhirnya, dan pakaian ini itu adalah salah satu yang dibawa oleh Nuh di dalam bahtera. Nah, saya tidak tahu wujud dari pakaian Adam dan Hawa ini seperti apa, tapi kalau kita perhatikan di slide berikut, ini hanya gambaran dari pakaian yang dibuatkan oleh Tuhan. Saya tidak tahu persis apakah pakaiannya seperti pada gambar yang saya tampilkan, tapi kurang lebih ada kemungkinan pakaiannya seperti itu. Dan perlu diketahui pakaian yang dibuatkan oleh Tuhan ini terbuat dari kulit binatang. Kenapa Bapak Ibu dari kulit binatang? Karena binatangnya ini dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu di dalam pemahaman Alkitab kita tahun lalu tentang Kain dan Habil. Nah, pada awal mula Tuhan mengajarkan Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban. Tuhan menyembelih binatang, kemudian kulit binatangnya itu dibuat pakaian oleh Tuhan, dan itu diajarkan kepada Adam dan Hawa menjadi sebuah ketetapan yang harus dilakukan terus-menerus oleh Adam dan Hawa dan keturunannya. Nah, Bapak Ibu, pakaian yang dibuat oleh Tuhan bagi Adam dan Hawa, saya tidak tahu persis, sekali lagi itu wujudnya seperti apa. Saya hanya mengambil salah satu gambar yang bisa Bapak Ibu lihat di situ, kurang lebih seperti itu, mungkin sedikit lebih bagus dari itu. Saya tidak tahu persis, tetapi sekali lagi dari kulit binatang. Nah, pakaian yang dari kulit binatang inilah yang kemudian dikenakan oleh Nimrod. Jadi pakaian ini setelah tidak dikenakan lagi oleh Adam dan Hawa, pakaian ini disimpan, kemudian pada akhirnya diserahkan kepada Nuh, dan Nuh membawanya di dalam bahtera. Jadi Nuh yang menyimpan pakaian ini di kemudian waktu. Nah, setelah air bah surut, pakaian ini disimpan oleh Nuh. Ya, kita lihat di layar berikut, di slide berikut, di situ disebutkan pakaian Adam dan Hawa ini, Bapak Ibu, ini ada tambahan informasi yang saya mau sampaikan. Kenapa pakaian ini bisa memberikan keperkasaan dan kekuatan kepada Nimrod? Karena pakaian ini, Bapak Ibu, dibuat oleh Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa pakaian dari kulit binatang ini bersentuhan dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri dengan tangannya dia membuat pakaian ini yang kemudian dikenakan, diberikan kepada Adam dan Hawa. Dan Bapak Ibu, karena Tuhan pribadinya itu memancarkan kuasa dan hadirat, maka pakaian-pakaian dari Adam dan Hawa ini itu terpapar atau terkena hadirat Tuhan, terkena urapan dari Tuhan, terkena kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu perlu diketahui, arti atau makna dari pengurapan itu adalah kuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang itu katanya merasakan urapan Tuhan, dia sebenarnya merasakan kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan inilah yang juga terkena pada pakaian dari Adam dan Hawa, pakaian yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Nah, pakaian ini sekali lagi saya ulangi, itu dibawa dalam bahtera dan disimpan oleh Nuh sampai setelah Nuh itu keluar dari bahtera. Nah, masalahnya setelah itu pakaian ini dicuri oleh Ham. Dan Ham memberikan pakaian ini kepada Kus, ayah Nimrod. Saya tidak tahu kenapa pakaian ini diberikan Ham kepada Kus.
Tapi yang jelas informasi ini saya dapatkan di kitab Yasar bahwa pakaian ini diberikan oleh Ham kepada Kus. Jadi pertama dicuri dari Nuh ayahnya oleh Ham, kemudian diberikan kepada Kus. Nah, pada waktu berikutnya Kus menyembunyikan pakaian ini dari saudara-saudaranya, dari keluarga Nuh. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa pakaian Adam dan Hawa ini sudah disimpan, disembunyikan oleh Ham. Disembunyikan oleh Kus pada akhirnya. Jadi tidak ada yang tahu bahwa pakaian ini dicuri oleh Ham, kemudian diberikan kepada Kus. Nah, setelah Nimrod lahir, pakaian dari Adam dan Hawa itu diberikan kepada Nimrod. Nah, ketika Nimrod berusia 20 tahun, pakaian ini dikenakan oleh Nimrod dan akibatnya kuasa yang nempel atau melekat pada pakaian Adam dan Hawa ini terkena pada Nimrod dan dampaknya Nimrod jadi orang yang perkasa. Jadi sekali lagi itu dampak dari urapan yang diterima oleh Nimrod sebagai akibat mengenakan pakaian Adam dan Hawa.